Subhanahu wa ta'ala. Bukan di tempat biasa, bukan di tempat pesta pora, tapi di tempat terbaik di muka bumi, masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dikumpulkan? Untuk menunjukkan bahwa spirit Jumat ini beda dengan spirit kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bila orang jahiliyah cuma sekedar kumpul, lantas tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya, maka semangat Jumat bagi orang beriman tidak sekedar datang ke masjid. Mereka masuk ke masjid, duduk bersama, mengeratkan satu dengan yang lainnya, dan Masya Allah, saling memperhatikan siapa yang hadir di sampingnya. Sehingga tidak pernah Anda dapatkan di masa Nabi SAW, bahkan setelah itu masa para sahabat, masa para tabi'in, orang-orang yang datang ke Jumat kecuali tahu siapa yang hadir di sampingnya, kenal siapa yang duduk di sampingnya, tahu siapa yang ada di belakangnya. Bahkan Masya Allah, tidak pernah ada satu masalah datang ke masjid dalam Jumat kecuali keluar dari Jumat selesai masalah yang dimaksudkan. Sulaik al-Ghatafani datang dari Ghatafan ke kota Nabi Madinah Al-Munawwarah. Pada saat beliau masuk, tiba-tiba beliau langsung duduk. Ditunjuk oleh Nabi SAW. Dikatakan satu kalimat, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Jika satu di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan langsung duduk, kecuali Anda tunaikan 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Hadirin, para ahli hadis sepakat dalam riwayat Sulaik al-Ghatafani ini, ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat hadis tadi, bukan ingin menekankan makna tentang pentingnya salat tahiyatul masjid, karena orang-orang Madinah sudah memahami, setiap masuk ke masjid, tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid, baru kemudian duduk. Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa ada seseorang teman kita yang baru, bukan dari kalangan Madinah, bukan penduduk Madinah, orang asing yang datang ke masjid kita. Perhatikan siapa dia. Siapa dia? Bagaimana kemudian bisa datang ke tempat ini? Adakah apa yang dia perlukan datang ke masjid ini? Adakah yang bisa dibantu dari keperluan orang ini? Hadirin, tidaklah Sulaik datang ke masjid Nabi, kemudian ibadah Jumat di situ, kecuali ketika kembali ke Ghatafan telah mendapatkan kebutuhan yang beliau butuhkan. Tidaklah seseorang berkumpul di masjid, tidaklah kemudian menunaikan Jumat, kecuali hajatnya selalu terpenuhi. Yang sakit kemudian bisa mendapatkan bagian dari obatnya. Yang punya hajat dunia selesai dengan hajat dunianya. Yang lapar mendapatkan makanannya. Yang haus mendapatkan minumannya. Yang butuh kain mendapatkan kainnya. Itulah Jumat. Jadi ketika Anda diundang menunaikan Jumat, yang diinginkan bukan sekedar datang, kemudian duduk, mendengarkan khutbah, lantas mengantuk, kadang-kadang tidur, kemudian sholat dan pulang begitu saja. Kalau cuma berkumpul, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul. Kalau cuma ramai, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul ramai-ramai menunaikan itu. Jadi ketika turun ayat Jumat ini, yang diinginkan bukan sekedar datang, duduk, kumpul sama-sama, tapi yang diinginkan ada satu kekuatan terhimpun dari semangat orang-orang Islam itu, yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hadirin, jika spirit Jumat ini dipraktekkan dalam kehidupan kita hingga kini, maka Masya Allah, bagaimana ukhuwah Islam itu bisa tercipta. Masya Allah, anak mahasiswa datang Jumatan yang punya persoalan dengan pelajarannya, bertemu dengan dosennya bisa konsultasi. Orang yang tidak punya pekerjaan masuk kumpul di Jumat, bertemu dengan yang punya lapangan pekerjaan, bisa dibantu. Orang yang sakit tidak sanggup untuk ke rumah sakit, datang ke Jumat, bertemu dengan dokter, bisa dibantu. Hadirin, jika spirit Jumat ini dipraktekkan dalam kehidupan seperti Nabi SAW mengajarkannya, maka keindahan akan tercipta dalam lingkup kehidupan masyarakat kita. Hanya ironisnya, sampai dengan detik ini, kadang-kadang spirit Jumat yang ditanamkan dalam Al-Quran ini belum kita dapatkan dalam kehidupan kita. Silakan Anda perhatikan, tidak sedikit orang-orang yang datang dalam Jumat, Masya Allah, bahkan tidak kenal siapa yang duduk di sampingnya, tidak tahu siapa yang hadir di samping kirinya, tidak mengerti siapa yang ada di samping kanannya. Kadang-kadang cuma datang, duduk, dengarkan khutbah, sholat, kemudian pulang terpecah begitu saja. Bukan ini yang diinginkan. Karena itulah hadirin, dalam kesempatan Jumat ini, kiranya penting kita untuk merenungkan kembali, menghadirkan spirit Jumat dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, tidak diingatkan kita dalam Jumat, dipanggil setiap pekan, kecuali Allah kumpulkan kita untuk melihat siapa yang hadir di sekitaran kita, untuk membantu siapa yang membutuhkan bantuan. Karena itulah ayat Jumat dilekatkan setelah surah As-Saff, yang berarti ikatan yang kuat, yang sulit untuk dipisahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba